Selanjutnya karena ada beberapa, jadi kita kajinya ada yang fikih, ada yang hadis. Ada ini hadis dulu pernah saya bawakan, saya jadi ingat karena ini hadis-hadis ini kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, ulama terkenal. Nah, saya ingat ketika ngajarin di Kampung Mutan itu, saya kan aslinya bukan orang Kampung Mutan, Pak. Saya dapat wasilah memang jadi orang Kampung Mutan. Saya punya kakek, ya Pak Dewi tahu itu, ya almarhum Kiai Haji Muhammad Yusuf itu. Saya pernah nanya, kalau ngaji bahas tentang apa? Hadis, dia bilang gitu. Kalau misalkan fikih ya yang dasar-dasar. Nah, ini ada hadisnya di kitabnya namanya Tanqihul Qaul. Jadi ini hadis tentang nasihat-nasihat kepada kita yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu nanti ada beberapa bab, setiap bab itu ada 10 hadis. Nah ini saya bawakan di setiap babnya mungkin 3 atau 2 hadis. Yang pertama itu ada hadis Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Bab yang pertama fi Fadilatil Ilmi wal Ulama, menerangkan keutamaan atau fadilah ilmu dan ulama. Nah ini kita pentingnya kita itu punya ilmu, kemudian punya ulama. Kalau nggak punya, kita nggak punya sandaran. Jadi ilmu itu adalah wasilah, barangnya. Ulama itu adalah wasilahnya, jalannya. Kalau ada orang bilang, kalau kita belajar kan nggak usah pakai guru, nggak usah pakai kiai, nggak usah pakai ustaz, langsung aja ke Quran, ke hadis. Itu nggak bisa. Apa yang Nabi sampaikan tidak langsung jatuh ke kita, tetapi melalui para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min rizqi alfin raqabah wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfisan. Itu kalau dibaca keseluruhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ya Ibnu Mas'ud, Nabi itu pernah memanggilku, ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduk sini sa'atan, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sesaat, fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, la tamassu, dan kamu itu nggak usah megang kolaman, itu pulpen, dah sini duduk, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah megang pulpen. Wala taktubu harfan, dan nggak usah kamu itu nulis walaupun harfan satu huruf. Dia duduk aja. Bahasa kita, bahasanya Desamina, ngajinya jiping, ya, jiping, ngaji kuping. Udah duduk, kedengerin. Entah itu nanti mata merem apa enggak, udah urusan lain. Pokoknya udah duduk di majelis ilmu, dengerin. Khairul laka min rizqi alfin raqabah. Nabi itu bilang, duduknya orang di satu majelis, dia itu tidak nulis, dia itu enggak megang pulpen, cuma denger aja, khairul laka min rizqi alfin raqabah. Itu sudah lebih baik dibandingkan dari kamu itu memerdekakan 1000 budak. Pahalanya seperti itu. Makanya kalau di kampung-kampung dulu, di kampung saya itu kalau habis isya, habis maghrib, orang tua nggak pulang karena dicariin sama anaknya. Tuh bapak kamu udah 60 tahun, 70 tahun habis sholat nggak pulang-pulang. Kenapa itu dia? Cariin. Ya di masjid. Kadang pengajiannya udah kelar, dianya masih duduk aja di situ. Saking dia itu kepingin mendapatkan keberkahan. Wa nadharuka ila wajhil alim. Wa nadharuka, dan kalau kamu sudah duduk di situ, dengerin
Bolehlah wanaduruka, kamu lihat itu muka gurunya, khairul laka min alfi farasin. Dan ketika kamu itu melihat wajah itu gurumu, itu kamu itu lebih baik dibandingkan kamu itu bersedekah 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini keutamaannya antara kita nyari ilmu dengan para ulama. Wassalamuka, dan ketika kamu itu mengucapkan salam kepadanya atau kamu itu menjabat tangannya, khairul laka min ibadati alfi sanah, dan hal yang seperti itu lebih baik untukmu dibandingkan ibadah 1000 tahun. Dalam artian bukan berarti dah kita nggak usah ibadah. Kadang orang kalau salah gitu, nggak usah ibadah. Kata Ustadz kalau salaman sama guru sama Ustadz, dah pokoknya ibadah kita itu salaman kita seperti ibadah 1000 tahun. Ya enggak kayak begitu. Maksudnya adalah kita ini dimana harus menghormati guru kita, memuliakan guru kita. Kita duduk bersama, nggak ngapa-ngapain, tadi ganjarannya sudah luar biasa. Ya, memerdekakan 1000 budak, sedekahnya luar biasa. Kita nggak ngapa-ngapain itu. Kemudian kita cuma pandangin wajahnya, ya Allah wajahnya kok, apalagi patur melihat, wah ustazahnya cakep banget. Ngajinya apa enggak? Yang penting datang ngeliatin gitu. Tapi yang apa-apa, asal nggak dengan syahwat ya. Jadi itu udah dapat pahala juga, sedekah 1000 kuda. Apalagi wassalamuka alal alim, kita salaman, kita mengucapkan salam saja, uluk salam sampai kita itu bersalaman, berjabat tangan, cium tangannya, itu seperti kita itu beribadah 1000 tahun. Makanya kalau ada ustaz, ada kiai, kok itu jamaahnya itu langsung berebutan gitu. Nah, mereka yang nggak suka, mereka yang nggak nggak mengiyakan hal seperti ini, mungkin dia belum tahu keutamaannya seperti ini. Karena apa tadi? Al ulama warathatul anbiya, kebenaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu yang lewat para ulama. Ya kalau kadang ditanya, Ustaz sekarang Ustaz aneh-aneh, kiai aneh-aneh, jualan apa? Es teh masih banyak, masih ya dijual. Kadang jadinya kita dibentur-benturkan hal kayak begitu. Kadang itu dulu saya dikasih tahu ulama, entah itu para ulama, guru, kiai, ustaz, habaib, itu ibaratnya itu, mohon maaf, jadi ibaratnya itu seperti Al-Quran yang sobek, yang jelek ya. Ulama yang jelek, yang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, itu ibarat kata seperti Al-Quran yang sobek. Gimana Pak? Quran sobek, dibuang dosa, kalaupun disimpan nggak ada, kadang kan begitu. Tapi tetap karena itu mushaf, itu ada ayat suci Al-Quran, tetap kita hormati. Tetapi mungkin karena itu sudah sobek, tidak bisa kita baca, kan begitu. Kalau dibaca takutnya salah harokat, salah arti, dosa gitu. Ulama juga sama, kalau ulama kok itu mengajarkannya jelek, nggak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan kita, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, hormati, tetap hormati walaupun kita tidak perlu mengikuti. Karena saya sering ditanya kayak gitu, sama anak-anak juga gitu, Mister, kalau ada orangnya itu nakal, tapi apa yang disampaikan benar, gimana itu Mister? Ditanyanya begitu. Ya apa yang disampaikan itu tetap kita lakukan, tapi ya jangan ikuti apa yang orang itu lakukan. Ibarat kata itu kan kayak telur keluar dari pantat ayam kan gitu. Pantatnya kotor, telurnya bersih. Jadi ulama itu seperti itu. Itu bagaimana cara kita memposisikan ulama di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan